saya bicara, semoga ada manfaatnya. Amin. Jadi izin Bang, tadi kita kan habis antigen dan kita sudah vaksin 2 kali. Ya, Jadi siap. izin kita buat masker supaya komunikasinya lebih gamblang. Siap. Nah, kita lanjut. Salam sehat Mas Bro, Ganjar Jadiono. Alhamdulillah, salam sehat juga untuk teman-teman SMSI Lampung. Amin, alhamdulillah ya. Sibuk apa nih Bang? Di sore hari ini dari pagi dengan sampai sore hari ini, Ya, jadi banyak kerjaan. biasa pekerjaan rutin. Kemudian kita kemarin sudah datang Pak Mendagri dan tim dan jajaran Pak Mendagri tadi baru tadi siang berangkat ke Jakarta kembali. Ya, kami segenap jajaran Pemprov juga tadi melepas kawan-kawan jajaran Mendagri kembali ke Jakarta. Oke. Sebelumnya mungkin kita perkenalkan dulu ya. Kita sore hari ini kedatangan tamu spesial, Ganjar Jadiono. Kebetulan ya dipercaya oleh Pak Gubernur Lampung sebagai Kadis Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung. Jadi ya banyak sekali yang mungkin masyarakat Lampung yang ingin tahu lebih jelas, lebih detail apa sih yang menjadi tugas seorang Kadis Kominfo yang ditugaskan sebagai jembatan untuk menginformasi tentang Lampung. Kira-kira begitu. Makasih Bang, Mas Bro Deni, Doni. Mas Bro Doni yang juga ketua dari Serikat Media Cyber Indonesia cabang Lampung ya, atau wilayah Lampung. SMSI merupakan mitra kami di Dinas Kominfo. Mudah-mudahan pertemuan sore ini juga bisa memberi penguatan kepada pelaksanaan fungsi kami dan masyarakat juga nanti melalui SMSI juga bisa ikut menikmati fungsi layanan informasi dan komunikasi dari pemerintah melalui Dinas Kominfo dan segenap OPD yang ada di Provinsi Lampung. Kembali kepada pertanyaan bahwa Dinas Kominfo dan Statistik kira-kira apa tugas pokok dan fungsinya. Mungkin kita tetap merujuk kepada Menda bahwa urusan-urusan yang dapat didelegasikan kepada daerah yang biasa disebut dengan urusan konkuren itu dari sisi penamaan nomenklaturnya Kominfo terdiri dari komunikasi dan informatika, kemudian ditambahkan dengan statistik. Jadi 2 bidang. Kalau pembidangannya menjadi lain, ini urusannya. Urusannya Sesungguhnya kami ada 4 Pak Doni. Oke. Pertama urusan layanan informasi dan komunikasi, jadi satu layanan urusan. Kemudian fungsi informatika, kemudian ada fungsi persandian. Persandian itu khususnya kepada pengamanan TIK, dan fungsi statistik, di mana statistiknya berada dalam ruang lingkup statistik sektoral. Kira-kira itu Pak. Selanjutnya untuk fungsi komunikasi itu di dalamnya ada fungsi layanan informasi. Ini seperti biasa komunikasi publik instansi pemerintah juga menjadi salah satu tugas kami. Kemudian dari sisi informatika kita lebih diamanatkan untuk membangun kesiapan infrastruktur TIK dan penerapan pemerintahan berbasis digital. Adapun untuk fungsi yang ketiga persandian itu lebih banyak kepada pengamanan informasi yang sekarang juga menuju ke arah digitalisasi sehingga pengamanannya lebih kepada pengamanan TIK-nya. Nah, yang keempat fungsi kami adalah fungsi statistik, sub urusannya statistik sektoral. Kalau statistik secara umum itu di negara kita penanggung jawabnya diserahkan kepada Badan Pusat Statistik. Nah, yang bisa didelegasikan ke Pemda adalah satu sub urusan yang namanya statistik sektoral, yang maksudnya adalah produsen data dari yang rumah statistik sektoral ini adalah ada di daerah melalui perangkat daerah yang ada di daerah baik kabupaten maupun provinsi. Nah, jadi yang saya ingin lebih mengenal lebih jauh,
masyarakat tahunya hanya Kominfo ini seolah-olah hanya menjadi juru bicara pemerintah provinsi Lampung. Artinya apa yang dilakukan oleh gubernur dan jajaran menjadi corong utamanya adalah Kadis Kominfo. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi memang kita kembali ke fungsi bahwa fungsi komunikasi publik pemerintah Provinsi Lampung itu memang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Undang-undang memang di situ fungsi komunikasi. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau nanti kepada juru bicara, setahu saya ada juga biro yang di bawah Pak Sekretaris Daerah Provinsi, itu ada yang namanya Biro Administrasi Pimpinan. Biro Administrasi Pimpinan yang terdiri dari urusan TU pimpinan, ada urusan materi komunikasi publik pimpinan, dan urusan protokolan. Nah, itu saya lebih memandang di sisi Biro Admin inilah yang lebih banyak fungsi sebagai jubir Pak Gubernur. Kira-kira artinya sebagai jubir Pak Gubernur. Ya, itu yang lebih melekat. Kalau menurut pemahaman saya, ya. Tapi secara umum kalau kita bicara Pemprov, kami dan Biro Admin bekerja sama, saling sinergi untuk menginformasikan program, kegiatan, pembangunan di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Jadi artinya kalau kita lihat bahwa tugas utamanya tidak ringan, sangat berat, ya kan? Ya. Sangat berat kira-kira begitu. Ya. Karena ketika seorang Kadis Kominfo tidak mampu menjabarkan apa yang ada di benak pimpinan dalam hal ini gubernur, tentunya informasi tentang pembangunan, ekonomi, segala macam tentunya akan dilihat oleh masyarakat menjadi kurang baik. Sementara mungkin gubernur melakukan satu proses kegiatan yang sudah sangat luar biasa. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa sesungguhnya peran kunci daripada pemerintah daerah salah satunya adalah Kadis Kominfo. Gimana, Pak? Ya, saya mungkin kalau semua peran berperan semua. Betul. Kalau kami memandangnya sebagai aparatur sipil negara, semua urusan adalah urusan penting. Semua urusan penting. Semua urusan penting. Urusan pertanian penting, perencanaan penting, kepegawaian penting. Sehingga rangkaian urusan ini adalah menunjukkan bahwa pemerintah dan negara itu semaksimal mungkin hadir di berbagai semua urusan masyarakat. Jadi kita juga merasa bahwa Kominfo lebih penting atau yang lain lebih penting atau yang lain tidak lebih penting juga. Menurut saya mungkin perlu kita kita tinjau ulang lah cara pandang seperti itu. Intinya kami lebih kepada pelaksanaan fungsinya di komunikasi publiknya. Kalau dari perspektif komunikasi ya memang fungsi kami, maka itu penting dan sangat penting buat kami. Oke Mas Bro, Ya. jadi kembali lagi kita ini ingin menggali tupoksinya ya, supaya masyarakat apa yang menjadi pemikiran atau ada yang di benaknya tentang Lampung dan sebagainya. Kalau semua dinas bicara, ya kan, menjabarkan dengan masing-masing kedinasannya, tentunya bisa jadi menjadi persoalan berbeda-beda. Sementara di pemerintah provinsi ada Kadis Kominfo, ya kan? Selain itu juga Kadis Kominfo ini mempunyai peran fungsi sebagai kepala dinas dan statistik. Statistik. Nah, artinya peta pembangunan, peta ekonomi dan sebagainya ini juga menjadi tugas daripada Kominfo sendiri. Seperti itu. Ya. Di sisi fungsi komunikasi, kemudian pengembangan TIK, pengamanan TIK dan statistik betul. Kenapa statistik diletakkan juga, khususnya sektor diletakkan di Kominfo dalam rumpun urusan Kominfo, karena memang nanti muaranya akan dipublikasikan data-data statistik tadi. Itu kira-kira pengertian sederhananya. Nah, tapi dalam pelaksanaan, dalam hal-hal teknis, yang betul kita punya tantangan. Kita merespon tantangan di luar tubuh pemerintah ini sedang terjadi apa. Yang sama-sama kita ketahui begitu besar harus digitalisasi, begitu besar tingkat independensi masing-masing individu untuk menginformasikan sesuatu, bagaimana dengan media dan seterusnya dengan era digitalisasi ini semua orang bisa menginformasikan apapun dan dimanapun dengan dukungan teknologi yang ada.
Nah, dengan tantangan seperti itu, tentu Dinas Kominfo menurut kami juga harus mendorong dinas-dinas lain untuk menginformasikan juga aktif. Karena tidak mungkin oleh kami sendiri juga untuk menginformasikan semua urusan pemerintahan. Nah, sorry Mas Bro, saya potong sedikit. Apakah masing-masing dinas itu mempunyai semacam juru bicara sendiri? Oh, kalau dibawa ke juru bicara tentu tidak. Tidak ya? Tapi fungsi kelayanan informasi dan fungsi komunikasi instansinya tentu perlu. Karena kita menurut ketentuan juga ada yang namanya di setiap dinas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Di situ selain pengelola informasi juga menjadi menyandang fungsi kehumasan di instansinya. Nah, paradigma berkomunikasi sekarang tidak melulu di dinas yang menangani komunikasi. Kalau dulu zaman penerangan kita melihat Pak Harmoko figur utama yang sangat dominan. Nah, kalau di era sekarang menurut kami semua perangkat daerah punya kewajiban dalam merespon perkembangan di lingkungan tugasnya. Sehingga perlu ada fungsi komunikasi publik di masing-masing instansi atau perangkat daerah. Dan perangkat kelembagaannya diletakkan pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kira-kira begitu, Mas Bro. Oke. Ada pertanyaan menarik yang lain mungkin yang perlu saya gali, Mas Bro. Terkait dengan kondisi saat ini, masyarakat yang ada di kita bukan hanya kalangan orang tua, tetapi ada kalangan yang disebut kalangan milenial. Sekarang zaman now istilahnya gitu ya. Jadi artinya tugas pemerintah sekarang harus bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan pola-pola harus mendekatkan kepada kaum milenial. Nah, apakah kondisi sekarang ini menjadi bagian tugas Kominfo juga? Ya, betul. Ini sebetulnya Bang Doni ingin mengatakan kita mulai dulu dari komposisi demografi. Struktur demografi Indonesia ini sekarang didominasi oleh struktur yang usia produktif. Nah, antara 15 sampai 45 tahun atau 50 tahun. Di sini komposisi penduduk terbesar kita di sini. Di bagian yang terbesar ini, bagian terbesarnya justru yang tadi disebut dengan kaum milenial, antara 15 sampai 21 tahun. 15 sampai 21 tahun itu memegang komposisi demografi terbesar. Sehingga berarti itulah audiens kita, itulah target komunikasi kita. Sementara mereka dalam usia milenial, dalam kurun waktu milenial. Tapi pemerintah tentu harus berkomunikasi dengan semua komponen. Nah, itu yang menjadi menarik, sehingga memang ketika kita membidik generasi milenial, kira-kira hampir separuh sasaran komunikasinya kalau itu tergarap dengan baik, ya berarti sudah tersampaikan fungsi komunikasinya. Artinya kalau milenial di mata kami juga menjadi penting untuk kita sama-sama dorong. Dalam perspektif yang lebih jauh, mereka inilah nanti akan mengisi Indonesia 15-10 tahun ke depan. Yang mungkin situasinya akan sangat jauh berbeda dengan kondisi hari ini, apalagi 10 tahun yang lalu. Ini menjadi tantangan yang menurut kita juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana Indonesia melihat komposisi demografi yang seperti ini, sumber daya manusianya tidak menjadi beban, tapi dia dipahami dan diupayakan sebagai aset pembangunan. Jadi artinya nggak lepas ya, artinya nggak lepas perhatian terhadap kaum milenial, nggak lepas karena jumlahnya juga cukup besar. Dan ini potensi bangsa ke depan kira-kira seperti itu. Ada hal lain mungkin Mas Bro, kalau saya mau tanya, bagaimana hubungan Mas Bro ya maupun komunikasi dengan teman-teman media yang ada di Provinsi Lampung? Saya lihat media di Lampung ini luar biasa Pak ya. Ya, betul. Sementara kalau saya lihat anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan. Kira-kira seperti itu. Sementara peran dan tugas Kominfo begitu besarnya kalau tak sama kami. Kira-kira begitu. Bagaimana strateginya itu? Supaya artinya hubungan baik, komunikasi baik, informasi tentang pembangunan Lampung juga lebih baik. Kira-kira begitu. Masyarakat itu gimana? Ya, memang kalau diukur dari
kemampuan anggaran dan seterusnya, ketersediaan anggaran mungkin relatif lah ya. Tapi memang tantangannya adalah menjaga relasi dengan media. Menjaga relasi dengan media. Relasi yang relatif setara itu penting. Oleh karenanya kalau ukurannya anggaran, mungkin kita menjadi tidak setara. Kalau berdasarkan anggaran. Ya, tapi kalau ukurannya adalah memaksimalkan fungsi masing-masing, mudah-mudahan kesetaraan itu bisa terjadi. Contohnya begini Pak. Oke, mungkin ya memang sudah tugasnya media. Oke. Mencari, menggali, menginformasikan berita. Ingat kalau media lebih kuat kepada fungsi verifikasinya ketimbang individu yang juga hari ini bisa mengupload apa saja di gadgetnya. Sebagai penyebar luasan informasi, media punya lebih banyak tanggung jawab. Konsisten terhadap kajian jurnalistik, taat dan patuh kepada cek and recheck atau verifikasi, keberimbangan dan seterusnya.